Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman hari ini di Jumat terakhir di bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya, dan senang kayak gitu ya, gembira kayak gitu. Kenapa? Karena kita gembira menyambut bulan suci Ramadan kayak gitu ya. Bergembira saja menyambut bulan Ramadan itu dapat pahala teman-teman, belum apalagi nanti kalau kita sudah masuk di bulan Ramadan terus kemudian kita beribadah di dalamnya kayak gitu, tentu pahalanya berlipat-lipat kayak gitu ya. Cuaca di luar terang kayak gitu, dan semoga terang juga pikiran kita, hati kita kayak gitu ya. Dan kita hari ini di pertemuan terakhir untuk kajian online pasca Ramadan yang membahas 64 dosa yang dianggap biasa kayak gitu, dan insya Allah hari ini nanti penutupan kayak gitu ya teman-teman untuk kajian pasca Ramadan 1445 Hijriah. Besok kita kok besok ya, belum tentu ya, hari ini masih kita nunggu hasil ru'yatul hilal seperti itu ya. Apakah benar Sya'ban sampai 29 ataukah kemudian akan digenapkan hingga 30 seperti itu. Nah, itu prolog untuk hari ini. Teman-teman rahimakumullah, hari ini kita bahas slide kelanjutan yang kemarin ya, slide terakhir ini hari ini, yaitu nomor 64, yaitu memutus hubungan dengan sesama muslim kayak gitu. Masya Allah ya, ini materi terakhir dan sangat penting kayak gitu ya bagi kita semuanya seperti itu. Untuk materi memutus hubungan dengan sesama muslim yang akan kita bahas insya Allah ada 3 hal ya. Yang pertama, siapakah seorang muslim itu kayak gitu. Kemudian yang kedua, apa hubungan sesama muslim, apa saja itu ya, apa saja hubungan sesama muslim kayak gitu. Kemudian yang ketiga, bolehkah memutus hubungan dengan sesama muslim? Nah, sekarang kita bahas saja, langsung masuk ke bahasan yang pertama ya. Siapakah seorang muslim itu ya. Kita kan sering muslim gitu ya. Jadi muslim kayak gitu ya. Itu pembentukannya dalam bahasa Arab seperti itu, yaitu dia dari kata aslama yuslimu, kemudian dia itu isim fa'il ya kayak gitu ya. Jadi dari kata yuslimu tadi itu secara aturan kayak gitu ya, untuk membentuk isim fa'il itu jadinya muslimun seperti itu ya. Jadi muslim itu adalah tadi dari kata aslama itu sendiri itu artinya adalah tunduk, patuh, berserah diri seperti itu. Nah, dari kata aslama kita juga kan bisa sampai pada kata Islam kayak gitu. Jadi aslama yuslimu islamun, karena Islam itu berarti dia adalah bentuk masdarnya dari aslama seperti itu. Berarti orang yang beragama Islam itu adalah ya secara arti lughah, secara bahasa seperti itu, berarti yang tunduk, yang patuh, yang berserah diri, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, kemudian apa itu Islam itu sendiri kayak gitu ya. Nah, itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya kayak gitu ya. Teman-teman yang punya hadis Arba'in bisa dibuka. Di hadis Arba'in yang nomor 2 itu di situ ada riwayat dari Umar radhiyallahu anhu ya.
dari riwayatnya Umar radhiyallahu anhu. Ini ceritanya saya tidak baca panjang-panjang, saya tidak baca supaya aja ya teman-teman, ya masuk ke langsung ke hadisnya aja. Bahwasanya dalam hadis ini diceritakan kayak gitu ya, waktu itu Rasulullah bersama para sahabatnya kayak gitu, terus kemudian ada laki-laki yang datang seperti itu ya, yang dia itu berpakaian putih seperti itu, kemudian rambutnya hitam kayak gitu ya, dan tidak ada nampak bekas dia itu lelah, bekas perjalanan seperti itu ya, dan tidak ada yang mengenalnya di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW tadi itu. Terus kemudian dia itu duduk kayak gitu ya di depannya Nabi seperti itu. Terus kemudian dia meletakkan kedua tangannya di paha beliau kayak gitu ya, Rasulullah SAW. Kemudian si laki-laki ini tadi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam kayak gitu. Faqala Rasulullah SAW, kemudian qala bersabda atau menjawab Rasulullah SAW, al-Islamu, Islam antasyada, engkau bersaksi bahwasanya la tidak ada ilaha illah atau Tuhan illallah kecuali Allah, wa anna, dan bahwasanya Muhammad Rasulullah utusannya Allah, wa tuqima sholah, dan engkau mendirikan sholah, wa tu'tiyaz zakah, dan engkau membayar zakat, wa tasuma Ramadan, dan engkau puasa Ramadan, wa tahujjal baita, dan engkau pergi haji ke Baitullah, maksudnya haji ke Baitullah, in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu melakukan perjalanannya seperti itu ya. Dan ini hadisnya masih berlanjut ya. Ini hadis riwayat Muslim kayak gitu. Di hadis ini sahih teman-teman. Jadi Islam itu adalah itu tadi. Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Yang itu kita kenal dengan rukun Islam. Maka seseorang yang kemudian dia bersyahadat kayak gitu ya, terus kemudian mengimani rukun Islam maupun rukun iman, maka dia seorang muslim ya, kayak gitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan Islam, dan itulah yang dimaksud dengan muslim kayak gitu. Sampai di sini jelas ya. Jadi muslim banyak sekali jumlahnya di dunia ini ya. Ya hampir berapa miliar, 2 miliar lebih ya kaum muslimin yang ada di dunia saat ini kayak gitu. Jadi itu semua hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia sudah berikrar, bersyahadat seperti itu ya. Itu untuk bahasan yang pertama, siapakah seorang muslim itu. Terus kemudian yang kedua, apa hubungan di antara sama muslim kayak gitu ya. Tadi kan muslim itu adalah mereka yang kemudian mengikrarkan diri ya, mengimani rukun iman, kemudian juga menunaikan rukun Islam kayak gitu ya. Dia adalah seorang muslim, dia adalah hambanya Allah, dia adalah umatnya Rasulullah SAW. Berarti kan jumlahnya banyak sekali. Lalu apa aja hubungan yang ada di antara sama muslim? Yang pertama, ada hubungan sesama muslim itu adalah hubungan persaudaraan yang diikat oleh ikatan darah, itu ikatan rahim kayak gitu ya, karena keturunan seperti itu ya. Ada hubungan darah di antara mereka, saudara serahim atau kemudian saudara hubungan darah seperti itu ya. Jadi misalkan anak ya, sesama anak, kayak maksudnya itu sesama anak, kakak adik itu kan hubungan darah kayak gitu. Terus kemudian kemudian nanti dia misalkan menikah, punya keturunan, maka di antara keturunan itu nanti ada yang menjadi keponakan, ada yang menjadi sepupu kayak gitu. Nah itu adalah hubungan
hubungan rahim atau darah, apa memiliki hubungan darah keturunan seperti itu ya. Jadi saudara jadinya disebut dengan kerabat kayak gitu, keluarga kayak gitu ya, hubungan darah. Paham ya teman-teman ya dari sini ya. Terus kemudian yang kedua, ada sama muslim itu yang dia hubungannya adalah hubungan perkawinan ya, adanya saudara karena adanya perkawinan. Misalkan si A menikah dengan si B, akhirnya terjadilah saudara karena pernikahan itu, akhirnya ada kakak ipar, ada adik ipar, ya ada paman ipar dan seterusnya. Jadi itu dari situ muncullah persaudaraan yang lebih luas lagi karena adanya pernikahan tadi itu kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga, ada lagi hubungan sama muslim yang diikat oleh keimanan. Nah, yang keimanan inilah yang kemudian yaitu hubungan sesama muslim yang diikat karena sama-sama sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, ya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, dialah Tuhannya, dialah pencipta dirinya, dan hubungan ini ya yang dibangun dari keimanan ini kayak gitu ya, itu luas sekali, tidak ada batasannya ya. Dia melewati batas wilayah, melewati batas suku, melewati batas bahasa, melewati batas benua ya. Di mana dia seorang muslim, maka dia menjadi saudara seiman. Ada ukuah, kita dengar ukuah persaudaraan sesama muslim, ukuah Islam seperti itu, dengan saudara-saudara kita seiman ya, sama-sama beriman kepada Allah, sama-sama sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Jadi inilah persaudaraan yang disatukan karena iman seperti itu. Nah, terus kemudian dalilnya mana kalau sesama muslim itu kemudian yang sama-sama muslim tadi itu jadi bersaudara kayak gitu ya. Jadi itu dari hadisnya Rasulullah SAW. Teman-teman yang buka hadis, punya hadis arba'in, bisa dibuka hadis yang ke-35 ya. Di situ an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, dari Abu Hurairah yang Allah ridho atasnya kayak gitu. Ini langsung aja saya ambil yang ke poinnya ya gitu ya teman-teman ya, karena di sini juga agak panjang. Di situ Rasulullah SAW itu bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana, al muslimu akhul muslim, wa kunu, dan jadilah kalian itu ibadallah, hamba-hambanya Allah, ikhwana, yang bersaudara kayak gitu ya. Al muslimu ya, seorang muslim itu akhul, saudaranya, al muslimi, muslim yang lainnya seperti itu ya. Jadi hadis Rasulullah ini sangat jelas sekali ya, menyebutkan bahwa seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya kayak gitu. Jadi kita diikat oleh ikatan iman ya, ikatan sama-sama sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dan ikatan ini akhirnya sudah menghilangkan semua jenis perbedaan, apakah itu bahasa, apakah itu pangkat, apakah itu jabatan, apakah itu jenis kelamin, apakah itu suku, apakah itu kelompok. Itu semuanya ditiadakan ya. Yang dilihat hanya satu, sesama muslim dia beriman kepada Allah, dia hambanya Allah, kita semua bersaudara kayak gitu. Tidak lagi melihat apa backgroundnya seperti itu, entah itu background suku, background kelompok, ataupun background apa-apa kayak gitu. Jadi inilah betapa sangat mulianya kayak gitu ya ajaran Islam yang mengajarkan sesama hamba-hambanya Allah bersaudaralah kayak gitu. Sungguhnya setiap muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah bersaudara kayak gitu. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu biasanya manggil saudaranya yang lain, muslim yang lain tuh, kalau laki-laki akhi, akhun gitu, udah kata akhun, saudara, ditambah akhi, saudaraku, akhi, saudaraku. Nanti kalau perempuan ukhtun, kalau saudaraku menjadi ukhti, saudaraku, kayak itu, saudariku, kayak itu. Jadi panggilan itu menunjukkan kita bersaudara itu ya, tidak lagi
melihat hal-hal yang lain kayak gitu. Kalau kita kan biasa panggil nama, Mbak A, Mbak B, D ini, D itu. Kalau dalam Islam diajarin uhti, manggilnya saudariku siapa, saudaraku siapa gitu. Jadi subhanallah ya. Jadi ya itu, tapi jarang ya kita panggil itu. Kalau belum familiar, apalagi adanya isu-isu negatif, nggak usah lah sok-sok pakai bahasa Arab ntar teroris atau apa, padahal itu maknanya sangat mulia sekali, kayak ingin mendudukkan sama muslim itu adalah saudara, maka dia jadi panggilnya adalah ahi, uhti, saudaraku gitu ya. Nah itu ya diantara hubungan sesama muslim kayak gitu. Nah kemudian bahasan yang ketiga, bolehkah memutus hubungan dengan sesama muslim? Nah teman-teman, tadi kalau kita paham bahwasannya setiap yang beriman kepada Allah, dia adalah seorang muslim, dan setiap muslim itu adalah saudara kita, bersaudara seperti itu ya. Maka selama dia itu seorang muslim, maka dia itu saudara gitu, saudara seiman ya, saudara yang diikat oleh kesamaan keimanan kita kepada Allah, sama-sama hambanya Allah kayak gitu, sama-sama makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Maka selama itu ya saudara kayak gitu ya. Dan wajib kayak gitu teman-teman, membangun hubungan persaudaraan ini hukumnya wajib ya. Dari mana taunya itu? Teman-teman bisa buka dalam Quran surah Ar-Ra'd ya. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 21 itu ya. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yashiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Shadaqallahul azim. Artinya walladzina, dan orang-orang yang yasiluna, yang mereka itu menghubungkan apa yang amarallahu, Allah perintahkan bihi, dengannya, ayyusalu, untuk dihubungkan, wa yakhshawna, dan mereka itu takut, rabbahum, kepada Tuhan mereka, wa yakhafuna, dan mereka juga takut, su'al, buruk hisabi, buruk penghisapan ya, dari buruknya hisab seperti itu ya. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir itu diterangkan, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan itu adalah menghubungkan tali silaturahmi ya, dan berbuat baik kepada mereka, fakir, miskin ya, dan juga orang yang membutuhkan, serta mengusahakan kebaikan seperti itu. Jadi itu penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi menyambung ya, menjaga hubungan ya, yang itu diperintahkan untuk dihubungkan, itu adalah salah satunya adalah menyambung hubungan silaturahmi ya. Jadi menyambung persaudaraan, tidak boleh diputus berarti kayak gitu ya. Selama dia seorang muslim, maka wajib untuk menjaga ya hubungan silaturahmi tadi, hubungan persaudaraannya tadi itu, entah persaudaraan karena kekerabatan ataukah kemudian hubungan misalkan pertemanan kayak gitu, atau kemudian hubungan yang lainnya kayak gitu. Dalam konteks di sini dengan yang memutus hubungan dengan orang-orang yang kita kenal. Apakah orang yang kita kenal tadi itu adalah kerabat kita, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, teman kita, ataupun yang lainnya kayak gitu ya. Kalau dengan muslimnya misalkan di luar negeri sana kan ya kita kan tetap ya bersaudara sama muslim, tapi kan jauh, maksudnya kita tidak mengenal mereka satu-satu, tapi dengan orang-orang yang kita mengenalnya, berkomunikasi dengan mereka, bekerja sama dengan mereka kayak gitu ya. Maka kemudian
dijaga ya hubungan kita dengan sesama muslim tadi itu, dan ini adalah hukumnya adalah wajib seperti itu ya. Maka kemudian bagaimana kalau sampai terjadi pemutusan hubungan? Jadi misalkan salah seorangnya itu memutuskan hubungan, entah itu ada apa kayak gitu, bagaimana itu hukumnya kayak gitu ya. Hukumnya ya dosa teman-teman. Dari mana tahunya kok dosa ya? Dari ayat Al-Quran kayak gitu. Teman-teman bisa buka dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 25. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'uddar. Shadaqallahul azim. Artinya, dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutus apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, yaitu jahanam. Jadi maksud ayat di sini yang dan memutus apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan, ya salah satunya itu memutus hubungan dengan saudara sama muslim, itu hukumnya haram ya, baik itu dengan kerabat, dengan keluarga, kerabat, tetangga, teman dan sebagainya, hukumnya haram memutusnya. Terus kemudian diterangkan juga dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, saya bacakan artinya aja ya teman-teman ya. Semua amal manusia itu diperlihatkan kepada Allah pada setiap Jumat, setiap pekanan kayak itu 2 kali, hari Senin dan hari Kamis itu diperlihatkan. Maka setiap hamba yang beriman diampuni dosanya, kecuali hamba yang antara dirinya dengan saudaranya ada permusuhan ya. Difirmankan kepada malaikat, tinggalkanlah dan tangguhkanlah pengampunan untuk 2 orang ini sehingga keduanya kembali berdamai. Dari hadis ini itu menunjukkan bahwasanya ketika seseorang itu ya bermusuhan seperti itu ya, yang kemudian ada yang memutus hubungan, aku udah mau lagi ngomong ambek DE misalkan gitu ya, aku nggak mau lagi ketemu sama dia misalkan gitu, aku sudah putus pokoknya hubungan, nggak mau lagi kayak gitu bersaudara sama dia kayak gitu ya. Maka dari hadis ini menunjukkan apa? Dia sudah terkena dosa dari itu tadi itu, dari pernyataan dia tadi itu ya. Dari hadis ini kan dikatakan bahwasanya Rasulullah, setiap hamba yang beriman diampuni dosanya kecuali hamba yang diantara dirinya dengan saudaranya ada permusuhan kayak gitu ya. Itu artinya permusuhannya aja itu sudah dosa, apalagi kemudian dilanjutkan dengan memutus, putus, nggak mau lagi ketemu, nggak mau lagi takok-takokan, nggak mau lagi sapa-sapaan, melengos dan lain sebagainya kayak itu, tidak diampuni kayak gitu. Berarti sejak hari pertama dia bermusuhan itu sudah dosa ya. Hari 1, hari 2 bermusuhan dosa. Nanti kalau sudah sampai hari 3 ya, kan ngumpulin dosa, 1 hari, 3 hari ngumpulin dosa terus. Nanti kalau sampai hari keempat ya masih tetap aja bengkerengan, nggak mau saling menyapa kayak gitu ya, maka itu akan terkena hadis Rasulullah sebagaimana dalam slide itu teman-teman. Di situ dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu, la itu tidak ya, yahillu tidak halal ya. Di situ itu yahillu itu dia bentuknya mudhari teman-teman, berarti selamanya itu tuh nggak halal terus sampai hari nanti kiamat tuh nggak halal kayak gitu ya. Li muslimin, bagi seorang muslim, ayah juro ya,
Ayah jura itu memutus hubungan kayak itu. Akhahu saudaranya fauqa di atas salasin 3 hari kayak gitu. Faman maka siapa yang hajar memutus fauqa salasin di atas 3 hari famata kemudian dia mati dakholan nar maka dia masuk neraka kayak itu. Jadi tadi kan hadis sebelumnya menyerahkan tidak diampuni dosanya, kemudian dia meninggal, enggak diampuni dosa, masuklah dia ke dalam neraka dalam kondisi membawa permusuhan dan pemutusan hubungan dengan muslim yang lainnya. Gitu. Jadi sangat jelas sekali ya teman-teman ya, keharaman dari memutus hubungan ya, permusuhan, memutus hubungan sejak hari pertama, sejak hari kedua, ketiga, sampai kemudian nanti kalau lebih dari itu diteruskan ya terkena hadis yang lebih berat lagi ya. Apa hadisnya? Yaitu kemudian dia meninggal berarti tidak diampuni lagi dosanya kayak gitu, di tempatnya adalah di neraka menanggung dosa itu kayak gitu ya. Jadi bagi siapapun yang ada permusuhan kayak gitu ya, bagi siapapun yang ada permusuhan dengan sama muslim yang lainnya, stop kayak gitu, berhenti ya. Kenapa sih ada permusuhan kayak gitu? Kenapa? Jawabannya mudah teman-teman, karena fokusnya salah fokus. Kalau kita itu sebagai seorang muslim fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, gak akan kita bermusuhan dengan orang lain. Karena kita menyadari apa sih sama muslim itu, fokusnya itu fokus aja kepada Allah itu. Memang sulit seperti itu, kita manusia biasa, sulit memang seperti itu. Tapi ketika kita ingat itu bisa balik itu, kita mau berurusan, oh iya hambanya Allah, sama-sama hamba Allah, ntar juga mati kayak gitu, nggak usah dipaksa-paksa, ntar mati sendiri juga kayak gitu ya, nggak usah diutik-utik, itu juga akan meninggal hambanya Allah kayak gitu loh. Terus kemudian faktor yang kedua bisa apa? Belum tahu ilmunya kayak gitu. Kita menghadapi suatu masalah, kita menghadapi, lihat tetangganya, lihat temannya, lihat kondisi-kondisi, dia belum tahu ilmunya menghadapi itu semua bagaimana kayak itu. Akhirnya muncul rasa dengki, iri, nggak seneng kayak gitu. Akhirnya megelin yang lain, padahal yang lain nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dipegelin gitu kan, ya aneh ya, nggak ngapa-ngapain tapi dipegelin gitu loh ya. Ya kalau berbuat jahat dipegeli itu nggak apa-apa loh, kalau nggak ngapa-ngapain karena mungkin dia punya apa itu, ya akhirnya dia bermusuhan sendiri ya, gitu ya. Akhirnya ketika yang tadi itu yang awalnya nggak tahu apa-apa, misalkan si B ini megelin si A karena ada yang memberitahu, akhirnya si A ikut-ikut pegel karena dia memberitahu kayak gitu ya. Itu kalau sama-sama dua-dua yang nggak tahu ilmu mengatasinya, ya akhirnya bisa bermusuhan. Berikutnya yang ketiga bisa jadi apa? Karena suatu kesalahan dan lupa itu bisa menyebabkan seseorang itu bisa jadi berbuat yang tidak disenangi oleh yang lain. Dari kesalahan tadi itu akhirnya jadi permusuhan bisa, gitu. Muncul konflik bisa kayak gitu. Atau kemudian apa? Mengurusi hal-hal yang itu di luar kuasanya dia. Misalkan tetangganya ini punya jabatan baru atau apa? Rizki, bagian dari rizki itu, atau punya kendaraan baru, atau kemudian punya hal-hal yang kekayaan yang baru atau apalah kayak gitu. Itu rezeki itu Allah yang mengatur, yang ngeni itu Allah kayak gitu loh. Kemudian kalau hal-hal yang di luar kuasanya manusia itu diurus, ya itu akhirnya menunjukkan permusuhan kayak gitu. Karena itu di luar kuasanya dia kayak gitu. Ya, atau mengurusi hal-hal yang lain lah yang di luar kuasa kayak gitu ya. Capek akhirnya, itulah urusan dunia yang itu enggak ya itu tadi ya, Masya Allah ya, disitulah makanya kita sebagai seorang muslim itu diperintahkan oleh Allah apa? Untuk terus beribadah, menuntut ilmu, belajar menuntut ilmu kayak gitu, biar kita tahu bagaimana kayak gitu. Saya bisa ngomong begini nih bukan berarti kemudian saya bagus, itu enggak teman-teman ya, saya cuma menyampaikan dari apa yang saya baca, dari apa yang saya dengar kayak gitu ya. Nah kemudian biar tidak terjadi permusuhan itu bagaimana? Jangan ditanggapi, biar dia bermusuhan sendirian kayak gitu. Kalau ditanggapi benar-benar terjadi permusuhan, terjadi pemutusan hubungan kayak gitu. Tapi kalau kita nggak tanggapin, dia sendiri yang
yang itu meluap kayak gitu. Jadi permusuhan itu terjadi jika dua orang itu saling memusuhi. Ketika salah satunya tidak balas, ya nggak ada permusuhan kayak gitu. Itu sebagaimana dalam Quran surat Fusilat ayat 34 ya. Jadi ini salah satu resep yang Allah berikan. Dan sekarang sudah jam 2 lebih sedikit, berarti sudah selesai untuk bahasan kita hari ini, poin 64 kayak gitu ya teman-teman semuanya. Teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah ya, berarti sudah selesai 64 dosa yang dianggap biasa kayak gitu. Dan teman-teman rahimakumullah, sebelum kita akhiri, semoga bahasan kita dari yang nomor 1 sampai nomor 4 ini benar-benar diberkahi oleh Allah, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita oleh Allah diberikan taufik sehingga bisa mengamalkannya. Maksudnya meninggalkan hal-hal itu kalau itu memang dosa kayak itu, dan melakukan kalau hal-hal itu memang diperintahkan Allah untuk melakukannya kayak gitu. Dan kepada Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajid ya, kami semuanya kayak itu ya mengaturkan jazakallahu khairan katsiran ya atas ilmunya kayak gitu ya. Dan saya secara pribadi mohon maaf kayak gitu ya yang sebesar-besarnya apabila saya telah melakukan pengembangan ataupun kemudian ya ada sedikit masukan atau apalah itu namanya kayak gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajid keberkahan dalam hidupnya, rahmat Allah yang selalu tercurah, ilmu yang selalu bertambah, dan ilmu yang selalu bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari kita akhiri teman-teman dengan doa penutup seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Afu ya Ghafar ya Sami'u du'a ya mujibas sa'ilin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepada Engkau dengan nama-nama Engkau yang maha indah. Berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu, sehingga rasa takut itu membentengi kami dari melakukan maksiat kepadamu. Dan anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepadamu, yang dengan ketaatan itu bisa menghantarkan kami kepada ridho dan surgamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah kelalaian dan dosa-dosa kami ya Ghafar. Cukupkanlah kepada kami rizki yang halal, sehingga kami tidak butuh terhadap hal yang haram. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan anugerah-Mu, sehingga kami tidak membutuhkan selainnya. Ya Allah, ya Afu ya Ghafar, terimalah tobat kami, dan basuhlah dekil jiwa kami yang tak terkira. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Afu ya Ghaffar. Rabbana taqabbal minna innaka sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.
Teman-teman rahimakumullah, dari pertemuan yang pertama, materi yang pertama sampai yang terakhir ini, apabila ada salah kata, salah ucap, bila saya ya ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon maaf ya untuk teman-teman semuanya, untuk Mbak Rona yang ada di jauh sana, untuk Dek Nanda yang ada di jauh di sana, untuk Dek Linda yang ada di jauh di sana, untuk teman-teman yang dekat Mbak Iwin ya, terus kemudian Dek Mirna, Dek Alim, terus kemudian Dek Neris, terus kemudian Dek Lia ya, semuanya kayak gitu. Oh iya Mbak Baidaya ya kayak gitu ya, semuanya pokoknya yang ada di grup kayak gitu. Saya mohon maaf atas semua salah dan lupa. Ada juga teman-teman semua yang mungkin menyimak yang tidak ada dalam grup seperti itu, menyimak lewat YouTube ataupun yang lainnya kayak gitu ya. Saya mohon maaf kayak gitu ya atas semua salah kata ataupun salah tindakan perbuatan seperti itu. Demikian pula semoga Allah mengampuni saya dan mengampuni kita semua, Allah mengampuni kita semua gitu ya teman-teman ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selamat menyambut bulan Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik sehingga kita bisa berpuasa dan mengisinya dengan ibadah seperti itu, dan Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang dibebaskan dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya mari kita akhiri forum kajian online pasca Ramadan hari ini dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah semata, dan apabila ada salahnya, ada kurangnya, itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.